Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Kang Supri. Pada kesempatan ini Kang Supri mau sharing ada beberapa fitting ya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu apa fungsinya dan apa kegunaannya ya. Kita langsung aja ya untuk masalah fitting ya. Jadi pengertian dan jenis fitting ini adalah dalam ilmu piping kita mengenal adanya pipe fitting ya atau sambungan pipa yang sering kita jumpai di site yang merupakan salah satu komponen perpipaan ya. Apa itu fitting? Ada berapa jenis fitting? Akan kita bahas semuanya di sini. Nah, sekarang kita melihat apa itu fitting ya. Fitting adalah salah satu ini komponen ya perpipaan nantinya yang akan disambungkan pada dua pipa atau lebih untuk meneruskan aliran fluida ya. Jadi itu adalah fitting. Jadi apa fungsinya fitting ya? Fitting pipe ya. Fitting pipa mempunyai fungsi untuk membelokkan aliran ya. Untuk membelokkan aliran bisa memperbesar atau memperkecil aliran. Setelah membuat aliran bercabang. Kalau yang membelokkan adalah elbow, kalau memperbesar atau memperkecil aliran adalah reducer Pak ya. Reducer ada reducer konsentrik. Kalau bercabang adalah T. T ada dua ya. Straight T dan reducer T. Fungsi fitting berbeda dengan valve ya. Kalau fitting hanya bertugas meneruskan aliran saja, bukan untuk mengatur besar kecilnya pressure aliran ya. Kalau itu adalah valve. Jadi kita langsung jenis-jenis fitting ya pada pipa ya. Jenis fitting tentunya sangat bermacam-macam ya. Ada baiknya kita perhatikan dulu ya. Apakah dilihat dari jenis sambungannya atau berdasarkan dari fungsinya. Mari kita bahas ya satu persatu. Jenis fitting ada berdasarkan sambungannya. Dia adalah mempunyai dua ya, sambungannya adalah welding dan threaded ya. Dia ada sambungan jenis butt weld sama socket weld ya. Juga ada threaded ya, dia pakai ulir ya. Terus jenis fitting berdasarkan fungsinya. Nah, fungsinya apa yang tadi katakan adalah biar bisa membengkokkan, memperkecil arus, jadi berikan cabang ya tadi ya, jenisnya fitting berdasarkan sambungannya ya. Fitting jika dilihat dari jenis sambungannya bisa dibagi menjadi dua macam, yaitu apa yang tadi saya katakan adalah fitting welded komponen dan fitting threaded komponen ya. Jadi fitting welded komponen adalah jenis fitting yang disambung pada pipa melalui pengelasan ya. Melalui pengelasan sehingga menjadi sambungan tetap dan permanen ya. Jadi fitting welded komponen terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang tadi saya katakan adalah butt weld fitting. Jenis fitting yang disambung dengan pipa melalui pengelasan langsung pada butt weld ujung ya. Dia ujungnya adalah bevel ya. Cara penyambungannya di bevel ya, tadi di antara dua pipa ya. Bentuknya fittingnya sudah umumnya seperti gambar di atas ini ya. Kalau ini adalah butt weld ya. Butt weldnya adalah ini. Ini adalah butt weldnya. Ujungnya ini ada butt weld. Nanti pipa pun nanti pakai butt weld ya. Ini butt weldnya ya. Jadi ini ada reducer ya, konsentrik, ada elbow long radius, ada elbow short radius, ada straight T, ini straight T, ada ini ada reducer, ini adalah besar, ini besar, ini kecil ya, ini namanya reducer T. Ini adalah straight T karena cabangnya sama. Jadi yang ini sama, ini sama, ini sama. Itu adalah ini fungsinya untuk membagi aliran. Nah, ini reducer konsentrik dan eksentrik. Ini konsentrik, ini eksentrik. Dia memperkecil alirannya dari besar ke kecil, dari kecil ke besar. Ini sama juga. Nah, ini adalah reducer eksentrik ya, yang tidak simetris ya. Senternya. Ini adalah stub in ya. Lap joint stub in ini ada. Terus kita langsung ke socket welding ya. Socket welding ada jenis fitting yang disambung dengan pipa dengan cara memasukkan, nanti setelah dimasukkan kita kasih keluar mungkin 2 mili ya untuk proses pengelasan. Dari dia termasuk bagian pengelasan dari dinamakan adalah fillet dari antara pipa dan fitting. Diameter inside fitting itu lebih besar sedikit daripada diameter pipanya.
Karena apa? Untuk memasukkan pipanya. Nah, ini adalah socket wheel-nya, ada T, ada elbow, ada T juga, ada elbow juga ini ya. Nah, ini size-nya berbeda ya. Ini fungsinya ini untuk membelokkan arah, ini untuk membagi arah. Ini ada 3D ya. Ada 3D joint fitting. 3D joint ini adalah jenis fitting yang disambung dengan pipa dengan cara ulir sehingga bisa dilepas jika ada di namanya maintenance ya. Kalau ada maintenance ya. Jadi ini adalah T, ada elbow, ada nipple, ada union. Ini adalah biasanya untuk dikasih union untuk memudahkan untuk maintenance ya, dilepasnya biasanya adalah masuk ke equipment dia nggak mati ya, jadi dia pakainya union jika terjadi ada maintenance. Ini ada nipple reducer, ada elbow 45, ada cross T juga, ada bushing ya. Bushing adalah biasanya ini ada sambungan keterusnya, dia adalah ke instrumen biasanya ke pipa, ke header, dia adalah biasanya instrumen yang masuk ke sini. Jadi, dengan menggunakan fitting jenis ini pipa yang disambung dapat dibuka kembali untuk memudahkan ya. Jadi bicarakan untuk maintenance ya yang jenis 3D. Jenis fitting berdasarkan fungsinya ya. Fitting elbow dilihat tadi fungsinya bisa diberikan menjadi elbow. Fitting elbow adalah untuk membelokkan arah, apa yang tadi saya sudah sampaikan di depan ya. Elbow untuk membelokkan arah ya. Ada juga yang 180 derajat tapi jarang dipakai ya. Kalau elbow fitting ada 45 dan 90. Ada 90 pun ada yang short radius dan long radius. Jadi itu. Nah, pada dasarnya fitting elbow mempunyai diameter yang sama pada ujungnya, tapi pada juga elbow spesial yang banyak digunakan pada kondisi tertentu ya, di mana diameternya adalah ujungnya tidak sama, yang dikenal dengan elbow reducer ya, tapi jarang kita pakai ya. Fitting T ya, fitting T merupakan fitting keduanya lagi menjadi dua, yaitu straight T dan yang diameternya ketiga ujungnya sama ya, reducer T yang diameternya pada cabangnya tidak sama, lebih kecil dari diameter teman tadi sudah saya bicarakan itu ya. Jadi kalau selain juga tersebut juga fitting T yang mempunyai bentuk lain meskipun jadi digunakan, yaitu ada fitting lateral T yang mempunyai sudut 45 derajat dan cross T yang mempunyai 4 percabangan membentuk seperti perempatan jalan, tapi jarang kita pakai. Yang sering adalah straight T dan reducer T. Fitting reducer ya, reducer ada dua fitting yang digunakan untuk menghubungkan dua pipa ya yang diameternya berbeda. Fitting ini mempunyai diameter yang berbeda pada kedua ujungnya ya. Fitting ini digunakan jika pipa yang akan disambung mempunyai ukuran yang berbeda. Contohnya pipa 4 inci ya disambung dengan pipa 6 inci, maka dia antara kedua pipa digunakan reducer 4x6 agar keduanya bisa tersambung seperti itu ya. Jadi fitting reducer ada dua, yaitu yang tadi saya bicarakan, concentric reducer dan fittingnya mempunyai garis tengah simetris ya, dan eccentric reducer fitting yang garis tengahnya tidak simetris, agak ke pinggir, jadi ya berbeda. Fitting cap ya, cap mempunyai fungsi untuk menghentikan saluran pada ujung pipa ya. Dia adalah end ya, ini dipasang pada header pipe atau pada ujung jalur yang dianggap berakhir ya, tidak ada akan terjadi sambungan lagi, dia dipasang cap, jadi tinggal ada fluida lagi yang masuk. Jadi fitting ini dipasang pada pipa dengan cara dilas atau tidak dilas atau pengelasannya. Stub in ya, stub in ini adalah fitting yang berfungsi sebagai cabang keluar aliran fluidnya mirip dengan fitting T, tapi stub ini dipasang dengan cara melubangi header dulu ya, dibor jalur pipa nanti utama yang besar, kemudian kita las yang termasuk ada fitting stub ini. Contoh adalah ada weldolet, sokolet, tridolet. Kenapa dikatakan weldolet? Karena jenis sambungnya adalah welding, weld ya. Sokolet karena adalah jenis sambungannya pakai sok ya. Video dulu udah pernah saya sampaikan juga. Tridolet karena sambungannya dengan tridit ya. Jadi itulah pembahasan mengenai pengertian tentang fitting ya, fungsi beserta jenisnya secara umum ya pada sistem perpipaan ya, tidak termasuk fitting pada pipa tubing ya, karena di sini ada pipa besar aja. Pemahaman mengenai fitting ini semoga berguna ya Pak untuk menambah ilmu piping Anda, terutama buat sobat project team yang akan mengikuti tes piping ya untuk fitter dan pipe
fitter, jadi tahu ya untuk berbeda-bedanya ya, khususnya untuk teman-teman muda ya yang mau jadi backfitter ya, untuk jadi backfitter ya. Demikianlah sharing dari Kang Supri, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, bisa bermanfaat dari wawasan ya. Karena apa, manusia tempat salah, benar dan miliknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, titip salam lagi, jangan lupa bantu like, subscribe-nya ya, biar channel Kang Supri bisa berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.